Angelin aja pencet. Aku udah tekan. Oh. Udah. Wah, aku juga udah. Udah mulai? Udah mulai tuh. Halo, selamat malam. Bentar ya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Liquid ingin menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas satu audit, kontrol audit sistem informasi. Di sini saya tidak sendirian, dengan saya sendiri, dengan nama saya Vito Hanstan, dengan NIM 201110191. Dan berikut teman-teman saya, mulai dari Hotama. Halo, nama saya Tama Sanjaya dengan NIM 2021214. Selanjutnya Peter. Halo, nama saya Peter Lee dengan NIM 202110810. Selanjutnya Angelin. Halo, nama saya Angelin dengan NIM 2021910. Baik. Itulah teman-teman saya. Ada Hotama Sanjaya, Peter Lee, dan Angelin. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang latar belakang sebelum melanjutkan ke penjelasan lebih lanjutnya lagi. Di sini ada seiring perkembangan teknologi informasi, audit IT itu menjadi semakin penting bagi organisasi-organisasi ataupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan audit IT. Yaitu fungsinya untuk memastikan bahwa sistem informasi dan teknologi yang mereka gunakan dapat dipercaya dan aman untuk menjaga data semuanya. Audit IT juga menjadi lebih kompleks karena organisasi atau perusahaan harus memastikan kepatuhan mereka terhadap berbagai peraturan dan standar keamanan yang ada. Beberapa contohnya itu dari jenis audit IT sendiri, meliputi audit keamanan jaringannya, audit sistem manajemen basis datanya, dan audit aplikasi perangkat lunaknya. Audit IT juga dapat dilakukan secara internal oleh staf internal audit organisasi atau perusahaan tersebut, atau dapat dilakukan oleh pihak eksternal seperti firma audit independen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelin. Oke. Audit teknologi informasi atau TI adalah suatu proses untuk mengevaluasi aktivitas dan efisiensi pengguna teknologi di dalam suatu organisasi. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem TI, tuntunan keamanan dan kepatuhan yang semakin meningkat. Audit TI menjadi semakin penting dalam bisnis modern. Audit TI dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa sistem TI yang mereka gunakan memenuhi persyaratan bisnis dan keamanan, minimalkan risiko keamanan dan operasional, serta meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, tujuan audit. Oke, tujuan audit. Yang pertama, mengevaluasi keamanan sistem TI. Yang kedua, mengidentifikasi potensial risiko dan menentukan strategi mitigasi. Yang ketiga, menilai efisiensi sistem TI. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap standar dan kepatuhan. Dan yang terakhir, menilai efisiensi pengguna teknologi. Oke, selanjutnya. Lingkup audit TI. Yang pertama, keamanan informasi. Audit TI harus memastikan bahwa sistem TI dilindungi dari serangan dan pencurian oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, kepatuhan terhadap standar dan peraturan. Yang ketiga, aktivitas pengguna teknologi. Yang keempat, manajemen risiko TI. Dan yang terakhir, tata kelola TI. Metodologi audit TI. Metode audit TI dengan penekanan kualitatif melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana sistem TI berfungsi dan berinteraksi dengan organisasi.
Pendekatan kualitatif berfokus pada penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam serta dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem TI dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih signifikan. Baru produser audit TI. Identifikasi kebutuhan dan persyaratan audit teknologi informasi atau TI adalah suatu proses evaluasi yang sistematis dan independen terhadap kebijakan, prosedur, dan kontrol yang ada di dalam pengorganisasi teknologi informasi dalam suatu organisasi. Untuk melakukan audit TI yang efektif, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan persyaratan audit sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan audit TI. Identifikasi kebutuhan dan persyaratan audit TI dimulai dengan memahami konteks organisasi yang akan diaudit, termasuk lingkungan bisnis, struktur organisasi, strategi bisnis, dan sistem TI yang digunakan. Selain itu, identifikasi kebutuhan dan persyaratan audit TI juga harus memperhatikan standar dan kerangka kerja yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dalam bidang TI. Baru kebutuhan dan persyaratan audit TI yang diidentifikasi antara lain 1. Kepatuhan terhadap kebijakan, standar, dan regulasi. 2. Keefektivitas kontrol audit. 3. Keberlangsungan layanan TI. 4. Keamanan informasi. Dan 5. Pengelolaan risiko TI. Perencanaan audit meliputi menempatkan tujuan audit, mengumpulkan informasi tentang organisasi, menentukan ruang audit, membuat rencana audit, menentukan tim audit, dan melaksanakan audit. Pelaksana audit terdiri dari pengumpulan data dan informasi, pengujian data dan informasi, pengujian substantif, pengujian analitik, pengujian pendekatan, dan evaluasi temuan audit. Baru evaluasi temuan audit. Evaluasi temuan audit merupakan tahapan penting dalam proses audit TI, di mana auditor melakukan penilaian terhadap temuan-temuan yang ditemukan selama pelaksanaan audit sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi temuan audit. Yang kedua, penilaian risiko dan dampak. 3, pengategorikan temuan audit. Dan 4, tindakan lanjut temuan audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Otama Sanjaya. Framework tata kelola dan strategi audit. Definisi tata kelola dan strategi TI dapat dibagi menjadi dua bagian. 1. Tata kelola TI. 2. Strategi TI. Serta framework yang dapat digunakan dalam tata kelola dan strategi TI. 1. Penyusunan kebijakan dan prosedur TI. 2. Identifikasi kebutuhan bisnis. 3. Penetapan prioritas dan alokasi sumber daya. Selanjutnya, komponen framework tata kelola dan strategi TI terdapat menjadi 5 bagian. 1. Penyusunan kebijakan dan prosedur TI. 2. Identifikasi kebutuhan bisnis. 3. Penetapan prioritas dan alokasi sumber daya. 4. Pengembangan dan implementasi strategi TI. 5. Monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, manfaat framework tata kelola dan strategi TI. 1. Meningkatkan efektivitas TI. 2. Meningkatkan efisiensi TI. 3. Memperkuat keamanan informasi. 4. Meningkatkan kepatuhan regulasi. 5. Meningkatkan transparansi. 6. Meningkatkan daya saing. Implementasi framework tata kelola dan strategi TI dibagi menjadi 7 bagian, yang dimana yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran. Yang kedua, penilaian kematangan. Yang ketiga, identifikasi kebijakan dan prosedur. 4. Perencanaan struktur tata kelola TI. 5. Implementasi kebijakan dan prosedur. 6. Monitoring dan pengendalian. 7. Evaluasi dan perbaikan. Kesimpulan, audit adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi temuan audit untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisiensi terhadap suatu sistem atau proses. 2. Perencanaan audit melibatkan penentuan tujuan ruang industri dan pendekatan audit yang akan digunakan dalam proses audit. 3. Pelaksanaan audit melibatkan tahapan pengumpulan data, pengujian, dan evaluasi terhadap informasi yang relevan, serta dokumentasi temuan audit. Yang keempat, evaluasi temuan audit melibatkan analisis dan pendalaman terhadap temuan yang menemukan selama proses audit untuk mengidentifikasi kelemahan, resiko, dan rekomendasi perbaikan. 5. Framework yang dikelola dan dari strategi TI adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola TI dalam organisasi secara efektif, termasuk dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan TI. 6. Komponen framework tata kelola dan strategi TI meliputi definisi tata kelola dan strategi TI, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, dan pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan perbaikan. 7. Manfaat framework tata kelola dan strategi TI meliputi peningkatan pengelolaan TI yang efektif, peningkatkan kelanjutan bisnis, pengurangan resiko, dan peningkatkan kepuasan penggunaan TI. 8. Framework implementasi tata kelola dan strategi TI melibatkan penetapan tujuan dan sasaran, penilaian kematangan TI, identifikasi kebijakan dan prosedur, perencanaan struktur tata kelola TI, implementasi kebijakan dan prosedur, monitoring dan pengendalian, evaluasi dan perbaikan serta pemantauan eksternal. Monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan perbaikan adalah langkah-langkah yang penting dalam memastikan keberhasilan implementasi framework tata kelola dan strategi TI. 10. Pemantauan eksternal seperti audit eksternal, pengawasan regulator, dan sertifikasi kepatuhan juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan TI untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Baik, terima kasih semuanya yang sudah membantu saya untuk mempresentasikan dan itulah presentasi dari kelompok The Liquid mengenai audit TI. Cukup sekian dari kami. Bila ada kata salah, kami minta maaf. Dan sekali lagi, terima kasih.